Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya banyak kenal dalam perjalanan hidup saya tuh, saya banyak mencari dan berkenal dengan orang dan sangat senang sekali kalau dekat dengan orang-orang yang soleh gitu, atau yang saya pikir dia tuh soleh gitu. Tapi kalau berbicara dengan mereka tuh seolah hati kita senang, lapang dengan orang-orang yang baik itu. Dan ada satu hal yang saya pikirkan, mereka tuh kelihatannya kok kayak nggak takut mati gitu ya. Bahkan kematian tuh seolah-olah merupakan yang ditunggu-tunggu sama dia. Yeah. Yang saya khawatirkan di sini adalah semakin saya mencari, semakin saya coba untuk beribadah semampu yang bisa saya lakukan, tapi kok saya tetap takut mati gitu. Gitu. Jadi ini apakah ini tanda-tanda emang saya nggak bisa soleh atau bagaimana gitu ya? Baik. Enggak apa-apa. Bagus Kang Ika. Ya, ini saya pengen tahu, ini kan Baik. apakah ada relevansinya antara orang yang ya kayak sekarang kan kalau kita lihat banyak kejadian-kejadian jihad gitu. Soalnya dia nggak takut mati gitu, dia cari kematian malah dia cari kalau dia mati dalam keadaan dia beritu masuk surga katanya begitu gitu. Saya tuh nggak begitu gitu loh. Ya gitu. Buat saya aku nggak bisa sampai seperti itu. Baik. Apa salah saya gitu? Ya. Saya jadi teringat hadis Nabi, sahabat datang. Ini persis sahabat ngomong begitu, nama ke Nabi. Wahai Rasulullah, kata engkau orang-orang yang percaya kepadanya itu menginginkan kematian. Tapi kok kami takut mati ya? Terus tanya begini, berulang lagi nih. Berarti emang manusia itu dari dulu sama, cuma beda casing dan masa. Apa kata Nabi? Bukan itu maksudnya. Mati itu cuma gerbang. Mati itu bukanlah mati, Bang. Mati itu hanyalah perpisahan ruh dan badan. Bagi orang yang mengenal ruh, itulah kemerdekaan sejatinya. Tubuh ini ada penyakit, tubuh ini ada banyak masalah, pikiran aja banyak masalah. Jomblo masalah, menikah masalah. Mending menikah ya enggak? Ya. Punya anak masalah, enggak punya anak masalah. Enggak ada yang enggak masalah. Punya kerjaan masalah, enggak punya kerjaan masalah. Viral masalah, enggak viral masalah. Ya. Terus maunya dunia ini negeri bermasalah. Yang enggak masalah cuma surga. Di surga pun nanti akan ada masalah. Jadi masalah manusia nanti, karena Allah itu hanya dapat ditemui pada waktu sore dan pagi. Allah bukalah tabir hijab sehingga semua makhluk yang ada di surga Firdaus mampu melihat wajahnya. Tapi bukan melihat begini, sujud semua kepada Allah. Tapi jaraknya dari pagi dan sore itu sama dengan 500 tahun dunia. Lama apa bentar? Lama sekali. Dan itu masalah. Maka ahli surga berusaha bagaimana caranya bisa sujud selalu, bisa ngobrol dengan Allah, bisa bermajelis dengan Allah setiap saat. Jangan nunggu 500 tahun. Jadi nggak ada yang nggak masalah, sampai ke surga aja masalah. Maka semua ahli surga mencari ilmu makrifat lagi, kan di sana ibadah sudah nggak ada. Ibadah nanti namanya makrifat. Inilah yang disebut dalam Quran, siapa yang mati buta di dunia, dia akan buta di akhirat, buta makrifat, nggak mengenal Allah. Jadi, kenapa rasa takut itu muncul? Itu sisi jiwa. Jadi tadi ada jiwa, ada ruh ya. Allah buat garis, ini yang jadi kolbu. Jiwa ini yang takut mati si jiwa. Kalau ruh pengen mati dia. Terus gimana dengan orang yang pengen mati itu? Itu lain lagi. Itu kekonyolan. Jadi jiwa dia rusak. Nah, ini kita buat ilustrasi lain. Jadi ada orang yang jiwa, dia punya jiwa tapi rusak. Rusak karena apa? Bisa karena doktrin. Doktrin apa? Syahwat. Jadi dia membayangkan sorga itu sorga kawin supaya dapat 72 bidadari. Kecil amat begitu.
Ya. Masa itu akalnya di mana? Dengan bunuh orang terus dia dapat surga. Itu berakal nggak orang tuh? Apa bedanya sama Algojo dibilangin, lo bunuh dia dapat duit. Itu kan Algojo juga tuh, Algojo selangkangan. Serius, ini bahasanya agak kasar. Untuk menikahi 72 bidadari, terus dia bunuh orang. Jadi dia nggak perlu dibayar duit, dibayarnya pakai kawin. Di mana akal orang ini? Berarti dia rusak. Rusak kenapa? Karena ada doktrin yang salah masuk. Doktrin yang salah masuk ke dalam jiwanya. Nah, ini musuh kita sekarang nih, orang berapa begini. Mereka lah yang disebut nanti Khawarij atau kelompok ekstremis. Dan Nabi mengatakan, mengabarkan pencirian mereka nanti, mereka yatluna ayatillahi rotba, mereka berkedok dengan Quran. Jadi kedoknya Quran, tahfiz, hafal. Quran itu bukan untuk dihafal doang. Quran itu untuk dipahami maknanya, bukan cuma untuk dihafal. Maka jangan terjebak pengen buat, ini kan antum ada beberapa yang Allah kasih rezeki, pengen membantu agama. Quran itu teman-teman bukan hanya hafalannya. Mereka cuma bilang Quran hafal. Enggak, Quran kita enggak begitu. Ini Quran, Al-Quran itu dibagi ilmunya jadi 4. Ini udah berapa nih Bang Dik? Salah nih. Ini BMW apa tuh? Mercy ya. Iya, salah tulis, maaf ya. 1 hukum, 2 iman, 3 ruh, 4 akhir zaman. Ini isi Quran. Isi Quran 3 itu aja, 4 aja. Ya. Hukum namanya fikih. Mau belajar fikih mesti pakai mazhab. Mazhab kita di Indonesia mazhab Syafi'i. Tapi muncul kelompok hari ini mengatakan gak usah bermazhab, maka dia sedang menentang Al-Quran. Tapi simbol mereka tahfiz Quran. Itu problemnya. Iman ini disebut akidah. Kita belajar akidah. Dulu Bang Andre pernah ini gak waktu kecil diajarin guru ngaji sifat 20. Allah wujud kidam bako mukho, itu kan Bang Ronald aja dengan Sunan apa Kalijogo, ini apa nih? Kalijodo. Itu aja hafal, ya. Untungnya masa ini alam bawah sadar kita masih hafal itu. Saya untuk menyadarkan teman-teman cukup dengan nanyain itu. Itu disebut akidah Ahlus Sunnah Asy'ariyah. Ada tambahnya Asy'ariyah. Tapi oleh kelompok ekstrim itu dikatakan Asy'ariyah sesat. Ya. Tadi fikih, lewat fikih lah teman-teman masih bisa melakukan profesinya sebagai seniman. Kalau nggak lewat fikih, semuanya bisa haram semua. Tapi lewat fikih kita bisa kemudian memahami pemahaman mana ulama yang mengharamkan, mana yang membolehkan. Nanti kita ambil di mana bolehnya, di mana haramnya. Gitu. Ruh tentang akhir zaman, disinilah belajar yang disebut tasawuf. Jadi beragama itu isinya 4 ini aja. Akhir zaman, ini yang memunculkan rasa takut mati tadi. Ada orang yang salah doktrin bab ini. Dia baru hijrah langsung diajarin jihad. Jihadnya bukan jihad biasa, tapi jihad yang jahat. Contohnya gini, Bang Andre, negeri kita udah rusak ini. Ulama dikriminalkan. Bener kan kalimatnya? Apalagi pemimpin kita tidak sesuai dengan sunnah, tidak adil. Oh iya ya. Terus gimana jalannya? Hanya ada satu jalan. Jihad. Itu doktrin tuh. Itu modal. Kalau kurang yakin, ayo kita buka ayat. Kasih indeks ayat jihad. Oh iya ya, oh bener ya. Tambah semangat.
ayatnya benar, tapi ditempatkan bukan pada yang benar. Saya juga belajar bab jihad dan saya pengen jadi mujahid, tapi jihadnya harus pada tempatnya, kalau enggak jadi jahat. Jihad itu di dalam Islam itu bab paling ujung dalam fikih. Jadi masuknya ke fikih. Belajar fikih dulu. Kalau nggak belajar fikih, orang tidak akan mengerti kapan dia jihad. Maka muncullah sekarang jihadis yang menggunakan kata jihad untuk kejahatan mereka. Nauzubillah min dzalik. Dan sedihnya bawa nama Islam. Nanti kita marah-marah, Islam sedang dihina, Islam sedang disudutkan, Islam sedang apa istilahnya? Dizolimi. Loh, kita sendiri kok yang membela itu. Bang Dik, ridho nggak dengan pemboman itu? Enggak, Bu ya. Sama sekali enggak. Kalau ya, keluar aja tuh. Ya, baik. Kita masuk ke hikmah berikut ya. Jadi, takut itu ada di jiwa, Bang. Dan itu normal. Nanti jika sisi ruhnya dihidupkan, justru rindu mati. Malah ya Allah, kapan ketemu engkau? Ntar selesai rasa itu muncul, rasa takut mati muncul lagi. Takut ya Allah, kalau aku mati, aku bawa apa? Jadi takutnya sudah beda. Takutnya jangan, mohon maaf ya, ntar kalau saya mati anak istri saya gimana? Itu biasa, itu jiwa itu. Nanti kita mati, anak istri kita nggak mikirin kita kok, ngapain mikirin mereka? Yang dipikirin kalau mati, ya Allah, seperti Abu Hurairah ngomong, ya Allah, Abu Hurairah itu kalau zikir setiap malam sebelum tidur 12.000. Ada yang bisa zikir 12.000? Sebelum tidur dia nggak bisa tidur kecuali zikir 12.000. Bukan main handphone 12 menit, 20 menit, 1 jam. Dia zikiran 12.000 baru bisa tidur. Apa kata Abu Hurairah? Ya Rob, ya Allah, ketika sakaratul maut, bekalku sedikit, tapi perjalananku masih panjang. Dia nggak mikirin anak istrinya lagi, karena dia tahu Allah sudah jamin anak istrinya. Jadi mohon maaf nih teman-teman, kalaupun di antara kita ini ada yang Allah wafatkan, gak usah khawatir masalah anak istrinya. Allah sudah jamin. Nih hati-hati ya. Sekarang antum nih kerja, bukan karena kerja kita lah anak istri kita makan. Kalau terbersit di hati, akulah yang memberi mereka makan, itu musyrik. Yang beri makannya Allah, cuma lewat kita. Kalau kita ditiadakan, Allah akan kasih sebab yang lain. Maka jangan pernah sekutukan Allah dengan diri kita. Tuh, masih takut mati gak? Takutnya berubah, ya Allah, jalanku masih jauh, bekalku sedikit, baru benar takut matinya. Berarti takutnya takut ruh, bukan takut jiwa. Ya, barangkali begitu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa. Kita baca Al-Fatihah buat guru kita ya. Guru kita ini masih muda tapi memilih kedalaman ilmu yang luar biasa. Astagfirullahaladzim, mari kita istighfar semuanya, karena itu kita banget ya. Juga kadang-kadang takut tenggelam di dalam begitu banyaknya bermunculan pendatang baru, program-program yang tak menentu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah Al-Fatihah ini ya Allah. Mudah-mudahan Buya Arazi diberikan kesehatan panjang usia. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Buya, di Al-Fajr itu 4 ayat terakhir yang dimaksud itu jadi Buya ya. Hei jiwa-jiwa yang tenang, datanglah kau kepadaku. Jadi untuk mengukur barometer kita, jangan mati dulu sebelum kita tenang. Gitu ya kira-kira ya. Itu undangan ketemu Allah. Jika diundang orang penting, seneng gak? Diundang Bang Andre, seneng gak? Diundang oleh Raja Dunia, seneng gak? Gimana kalau yang ngundang Raja Dunia akhirat? Jadi kenapa kita senang diundang? Karena kita kenal siapa yang ngundang. Maka kenalilah siapa yang sedang mengundangmu. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah kenal karena ketenangan ma'rifatnya, kedalaman kolbunya, kebeningan ruhnya.
Kembalilah kepada Allah. Maksudnya pulang kampung lah nih tiketnya. Tiketnya bernama kematian. Tapi ada mati sebelum mati. Apa mati sebelum mati? Memfasifkan jiwa, lalu mengaktifkan ruh. Lalu menjadikan jiwa tunduk kepada ruh. Itulah mati sebelum mati. Orang itu secara jiwa dia sudah mati, tapi secara ruh dia hidup. Kekuatan ruh itu ribuan berkali lipat dibandingkan jiwa. Kalau orang sholat dengan jiwa 2 rakaat pada subuh, rakaat subuh itu udah capek. Tapi kalau orang sholatnya dengan ruh bisa lama sekali. Selesai sholat pun dia masih sholat. Ada sholat setelah sholat, yaitu keterhubungan ruh dengan yang meniupkannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatnya bukan main. Tadi saya sudah katakan, dekatnya kolbu dengan Allah itu seperti tangan menggenggam sesuatu. Kolbu kita digenggam Allah. Tapi ruh kita langsung dari zat Allah. Allah yang meniupkan. Tapi bukan ruh kita, bukan zat dia. Jangan salah paham. Nanti ntar ada ajaran lagi, ruhku zat Allah. Wah, kacau itu. Saya kalau menghembus, bukan berarti hembusan zat saya pindah ke situ. Ruh kita itu hembusan dari Allah. Coba hembuskan. Coba. Keluar nggak zatnya? Spirit di badannya keluar nggak? Enggak, cuma energi aja yang keluar. Maka ruh kita itu energi yang bersumber dari zat Allah, tapi dia bukan zatnya. Energinya mau diundang pulang. Wahai napasku, kembalilah kepadaku. Kira-kira begitu. Jadi undangan tadi hanya akan dipahami oleh orang yang kenal. Kalau belum kenal akan takut terus. Takutnya takut nafsiyah. Tapi kalau sudah kenal, takutnya takut ruhiyah. Ya Allah, tar gimana? Ma'rifatku, ilmuku belum cukup ketemu engkau. Bekalku belum cukup untuk bertemu engkau. Nanti Allah bilang, udah tenang, saya Karim, saya Maha Pemurah, saya Ghafur, saya pemaaf. Udah pulang. Maka dia pulang sebelum mati. Itulah bahagia sebelum kematian. Itulah mati sebelum mati. Mati itu yang harus kita dapatkan sekarang. Ya, supaya nanti pas mati beneran nggak ada rasa sedih. Insya Allah. Ya. Pais, ente tidur. Luar biasa Bu ya. Terima kasih Kang Ikang. Pertanyaannya benar-benar menggugah kita ya. Menyadarkan diri kita. Satu lagi, Pais. Ini satu lagi sebelum kita ganti lain riwayat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Buya dan Bapak Ibu semua yang kami hormati. Nanyanya, saya baru pertama kali lagi. Betul Bapak Ustadz, kalau yang ngundang kenal karena sudah mendalami, apalagi banyak makanan. Oke, saya datang. Silaturahmi plus Pak Ustadz, apa Buya gitu ya gitu. Ini menyikapi belakangan COVID di mana-mana. Di dunia semua katanya nggak ada yang nggak susah karena COVID lah. Dari berbagai macam perspektif pandangan orang dan lain sebagainya karena COVID. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana Pak Ustadz menyikapi orang yang kalau udah hijrah tapi ngerasa dia lebih di atas daripada orang lain? Nggak ada COVID-nya Pak Ustadz. Ini jebakan doang. Jadi saya suka bingung, ini oknum seiman tapi suka ini marketingnya nggak gitu. Jadi kadang kita apa saya yang salah, kita ngerasa, jangan sampai ngerasa tadi gitu. Teman-teman ada yang hijrah tapi seolah mempunyai eksklusivitas tersendiri. Ya kita nggak ngomong lagi secara fisik, misalnya ada itemnya di apa segala macam, bahwa lu nothing, gue the best. Jadi kadang-kadang ngerasa eksklusif atau ngerasa terbaik tadi, punya perasaan itu. Mungkin saya juga bisa salah. Artinya nggak cukup diungkap dengan kata-kata, tapi kita dari lihat dari bertetangga, perangainya tuh body language udah beda. Ini nyatanya yang saya ngalamin begitu. Body language udah nyata bahwa dulu, halo Mas Ikang, apa kabar? Assalamualaikum, cukup. Dan mungkin deh itu, halo, assalamualaikum, ya jalan.
Ada yang kasar, ada yang hard, ada yang soft, gitu aja masalahnya. Apalagi jelang Ramadan, enggak, saya banyak ketemu gitu. Kalau saya Islamnya juga masih belajar, Islam nggak gitu deh kayaknya. Macam mana kalau kita mau menarik mungkin masyarakat dengan rahmatan lil alamin tadi, bahwa dengan damai, dengan indah, sejuk, woles aja woles, gitu. Betul ya gitu ya. Ini dia dalam hati gua, ya mungkin belum haji, ada orang berapa kali juga bolak-balik ke Mekah apa begini ya, slow, assalamualaikum, waalaikumsalam. Karena yang saya tahu yang masih cetek, tadi kata Pak Ustadz juga, katanya habluminanas habluminallah itu bahwa manusianya bertetangga bermasyarakat juga mesti bagus, nggak melulu hijrah kemudian sama Allah, sama tetangga ribut karena ngerasa tadi. Itu banyak, nggak cuma di lisan tapi dari gaya perangai, gestur, body language udah banyak banget Pak Ustadz sekarang, banyak banget. Mau teman-teman artis kayak mau siapapun itu, masyarakat siapapun, pokoknya udah eksklusif bahwa lu nothing, gue yang punya tiket kunci surga, selesai. Nah, misalnya begitu ya. Alhamdulillah. Nah, gimana menurut Pak Ustadz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lupain COVID-nya Pak Ustadz ya gitu. Baik, ini udah sering saya bahas ya, tapi ini perlu kita ulang dan pertanyaannya bagus. Belajar Islam itu tadi ada 3 ya, ada 4 ya. Hukum, kita dikatakan fikih, akidah atau iman, ada tasawuf, ada akhir zaman. Oke. Akhir zaman jangan sembarangan loh, banyak cocok logi di sini. Ciri-cirinya kalau belajarnya cocok logi jadi tomat takut. Tapi kalau bener ngajinya, ada ketenangan. Oh iya, kita duduk begini ngaji malam begini, ini salah satu tanda akhir zaman. Karena sudah banyak orang nggak ngaji begini kan? Ya, oke. Ini disebut agama. Ah itu, agama. Fikih itu ungkapannya gini, sunnah, bid'ah. Kalau akidah, benar, salah. Di sini orang sholatnya rajin di fikih, di bab fikih ini. Ada orang sudah berkali lagi pulang haji, mungkin sudah ngaji udah kemana-mana. Nah, tapi setiap kali bergaul sama dia menggunakan kata ini sama kita. Atau ada lafaz lain, boleh, tidak boleh, halal, haram. Orang yang dominan ngajinya bab fikih, bab hukum, buah bibirnya nanti boleh nggak boleh, halal nggak halal, haram bid'ah, kayak gitu. Terus dia masuk ke kajian akidah, nanti dia merasa dirinya paling benar, yang lain salah. Dia menyisakan 2 ilmu ini. Tapi ada yang sudah belajar 3, sisanya tasawuf dia nggak belajar, nggak nyampe juga. Di tasawuf itu ada merasa rendah hati. Tadi yang kita bahas di awal, dia taat, merasa sok suci, itu kan. Ada orang taat, dia nggak merasa suci, justru dia merasa dia belum sempurna taatnya, berarti dia sudah bertasawuf. Ada orang hijrah, dia hijrahnya sudah mulai masuk ke tasawuf. Jadi teman-teman itu on progress mungkin, jadi mereka lagi progress, baru 2/3, tasawufnya belum. Sayangnya mereka waktu awal hijrah, mereka didoktrin tasawuf itu bid'ah, tasawuf itu sesat. Akhirnya mereka menjauh dari ilmu ini. Padahal penyelamat orang itu tasawuf. Di zaman Nabi juga nggak ada fikih. Di zaman Nabi juga nggak ada akidah. Semua istilah ini kan muncul setelah Nabi. Istilah ini semua muncul bersamaan di abad kedua Hijriah. Abad kedua Hijriah muncul semua istilah itu. Jadi kalau mereka ngomong, oh nggak ada tasawuf di zaman Nabi, fikih juga nggak ada zaman Nabi, akidah juga nggak ada zaman Nabi. Terus gimana dengan hadis? Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki untuk baik, Allah faqihkan di dalam agama. Faqih di situ fikih semuanya. Waktu itu agama ini belum dipisah-pisah dengan 4 ilmu ini.
Jadi terjadi dalam perkembangan zaman dikotomi ilmu. Terpisahlah tasawuf dengan fikih, fikih dengan akidah, akidah dengan ilmu akhir zaman. Jadi terjadi perpisahan. Kayak sekarang ini. Tasawuf itu gak usah pakai istilah tasawuf deh. Kita pakai istilah akhlak. Mereka ganti istilah tazkiyatun nafs. Padahal tazkiyatun nafs itu salah satu bab yang ada di tasawuf. Akhlak udah. Coba. Jadi sekarang kita ganti istilah tasawuf dengan akhlak. Kenapa ada orang baru hijrah atau sudah hijrah beberapa tahun tapi justru akhlaknya tambah kasar? Karena dia belum belajar akhlak. Akhlak itu sumbernya kolbu, bukan pengajian. Pengajian ini cuma untuk mengarahkan. Nanti di rumah kita perbaiki diri kita sendiri. Gitu. Nggak cukup dengan ikut pengajian berkali-kali terus jadi bener nggak? Hatta saya sendiri belum tentu bener akhlaknya. Gitu. Jadi akhlak ini sumbernya kolbu. Fikih itu kalau kita boleh buat ya, ilmu fikih untuk badan, akidah untuk akal dan kolbu, akhlak untuk ruh. Jadi kenapa ada orang sudah haji berkali-kali, umroh berkali-kali? Apa tuh kalau haji berkali-kali di TV itu? Haji Muhyiddin. Masih ada emang? Udah gak ada ya? Ketika kita lihat dia sholatnya udah rajin, masuk sholat, jam sholat nih udah ke masjid. Tapi sama teman-temannya jadi gak hangat. Berarti dia baru belajar ibadah fisik, belum ibadah ruh. Ibadah itu menurut dia cuma sholat. Padahal ada ibadah yang lebih mahal. Ibadah yang lebih mahal itu ibadahnya apa orang, senyum ke orang itu lebih mahal. Kalau saya zikir sendiri, tapi ketika ada tamu, saya sambut, saya senyum, itu saya sedang menghancurkan ego. Bener gak? Lebih berat loh ngasih senyum ke orang yang kita mungkin anggap dia orang biasa aja. Kayak Bang Andre misalnya lagi naik nih, karena pandemi tapi dia tetap naik gitu kan. Tapi dia mau nyapa temennya yang mungkin sekarang sudah nggak viral dia misalnya. Itu dia sudah menghancurkan sisi viral dalam dirinya. Hubus syuhrohnya itu kalau bahasa ininya. Cinta popularitas itu pasti ada dalam diri kita, bener gak? Makanya kita suka rating, suka di like. Itu normal secara nafsiah jiwa. Tapi ruh gak mau begitu. Di saat misal Bang Andre ini mau nyapa orang yang tidak terkenal, mau duduk bareng, tidak merasa tersinggung kalau gak disapa, berarti ruhnya sudah mulai mendominasi jiwanya. Gitu. Pernah gak dulu Bang Andre awal-awal terkenal, terus ada orang agak kurang sopan sama kita dalam hati, lu gak kenal sama gua? Pernah gak gitu? Lu yang sering muncul di TV lo gitu. Pernah gak perasaan itu muncul? Itu. Kalau sekarang misalnya kejadian yang sama terjadi, ya saya kan hamba Allah, gitu, selesai. Saya kan cuma hamba Allah. Mungkin dia kenal, yang ono dia gak kenal saya. Pelan-pelan kita coba ya, insya Allah. Ada Bu. Pernah orang minta foto sama saya. Terus udah minta foto, udah menyapa, wah keren banget. Salam buat Mbak Marisa ya, katanya gitu. Loh, saya kan bukan Ikang Fauzi, nggak taunya dikira Ikang Fauzi. Berarti orang itu nggak kenal saya, nggak apa-apa, nggak kesel. Artinya saya kalah ngetop dibanding Ikang Fauzi gitu. Nggak serius Mas Ikang, itu kejadian bener. Antara dua saya sering disamain sama Ikang Fauzi atau sama Katon Bagaskara, saya gitu. Gitu ya, saya bersyukur alhamdulillah. Orang lagi serius. Ya syukuran. Ya luar biasa. Stasiun ya. Berarti orang gak kenal Bang Andre ya. Dalam hati sedih juga gue. Gue gak terkenal gitu. Baik lanjut Faiz. Ini kita maju ya Pak. Mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmah ats-tsaniyatu wa tis'un, hikmah yang ke-92. Man 'abadahu li syai'in yarjuhu minhu
أو ليدفع بطاعته ورود العقوبة عنه فما قام بحق أوصافه. Seseorang yang beribadah atau menyembah Allah karena mengharapkan sesuatu darinya, atau berbuat taat dengan harapan agar Allah menjauhkan dari hukuman atau siksa, maka sesungguhnya orang tersebut melakukan itu tanpa memberikan atau tanpa menunaikan hak-hak dari sifat-sifat Allah. Baik. Man abadahu atau man abidahu li syai'in yarjuhu minhu aw liyadfa'a bi ta'atihi wurud al-'uqubati anhu fama qama bihaqqi awsafih. Oke. Bang, Selamat datang buat sahabat kita Bang Umay Lubis. Ini mungkin teman-teman tahu lah, ini pemain sinetron legend ini. Dan dulu waktu saya nyalon di Tangsel, ini beliau salah satu yang menjadi supporter. Tapi saya nggak jadi, gagal. curhat nih. Ya, marhaban. Taib. Oh, adeknya Bu Rektor kan? Ya. Oke. Kita lanjut Bang ya. Man abidahu au man abadahu, siapa yang menyembah Allah, siapa yang wiridan, zikir, haji, umrah dengan niat yarjuhu minhu, ingin mendapatkan sesuatu dari taat itu. Contohnya nih, Bang Dik datang ke seorang ustadz, saya bilang, "Yai, pengen rumah laku nih, gimana?" Terus dikasih amalan nih. Jadi Bang Dik beramal supaya rumahnya laku. Oke. Auliyat fa'abi ta'atihi urudal aqubah, atau supaya enggak kena ikop, enggak kena musibah. Bang Dik datang nih ke Ustadz Faiz, "Ustadz, biar enggak kena COVID gimana?" Kasihlah wirid bla 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 313 kali setiap hari. Ya. Orang-orang yang begini, atau misalnya Bang Dik pengen ngetop lagi nih, terus datang ke Ustadz, udah kehalang sama Bang Andre, iya, dikasih wiridan lah sama Ustadz Faiz, ente maharnya sekian, sholat tahajud jam sekian, amalkan wirid hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali selama 3 hari 3 malam. Saksikan, setelah itu ada keajaiban. Akhirnya beramallah Bang Dik selama 3 hari 3 malam supaya pengen ngetop viral lagi. Orang begini udah disebut soleh belum? Apakah ini disebut taat? Sholat supaya rezeki banyak, duha supaya rezeki tuntuh, kan ada kan? Banyak kan Ustadz begitu? Sholat duha no, biar rezeki ente banyak. Tahajud biar tenang. Sedekah biar dilipat gandakan jadi 10, kan banyak tuh sekarang. Ya, Torikot Fulusiyah. Contoh yang paling sering saya contohin apa? Lagi ngelihat mobil keren tuh depan, sholawatin. Lain kalau Kang Hafiz, dia kalau ngelihat cewek cantik diselawatin, tapi gak pernah tembus. Kalau kita melakukan itu, apakah sudah disebut ibadah? Dijawab oleh Ibnu Athaillah, "Fama qama bihaqqi awsafi." Orang ini belum menunaikan ibadah yang sebenarnya. Dia baru menyembah keinginannya. Dan ini yang banyak menjangkiti kawan-kawan yang sedang pengen belajar agama, atau orang yang pengen nyalek, pengen nyalon, itu kejadiannya. Gawat gitu. Jadi selama ini orang ngira itu kesolehan, dan itu disebut dengan tasawuf palsu.
tasawufnya palsu. Tasawuf yang hakiki ujungnya berakhlak, ujungnya ketulusan kepada Allah. Kita dianggap sesat, kita nggak sesat kok, ngapain marah-marah. Maka dari dulu sampai sekarang orang-orang bertasawuf akan dituduh sesat. Ya, bahkan ada yang dibunuh, Syekh Siti Jenar, Al-Hallaj. Mendengar kisah Syekh Siti Jenar? Itu orang-orang yang bertasawuf. Tapi di zaman itu ada tasawuf yang lain, tasawuf yang juga orisinal, namun berbeda jalan dengan Syekh Siti Jenar. Ya. Dan dari dulu wali-wali 9 itu ada yang pakai seni nggak? Yang pakai seni wali siapa? Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan apa lagi? Udah. Berarti dari dulu ada wali-wali seniman. Saya berharap di antara teman-teman ini ada yang menjadi wali seniman. Ya. Insya Allah. Amin. Apalagi tuh? Ada wali 9 itu ada yang ahli hukum, Sunan Kudus. Ada yang ahli tirakat, ahli wirid, Sunan Muria. Dia di atas bukit dia. Ada yang pemerintahan, Sunan Ampel. Ada yang dia menurunkan kiai-kiai di Jawa, ayah dari para sunan, namanya Maulana Ibrahim As-Samarqandi. Itulah ayah dari Sunan Bonang, kakek dari Sunan Ampel. Ya. Itu mereka semuanya berdamai dengan seni. Karena antara hamba dengan seni itu ada hubungan yang menghubungkan dia dengan Allah. Jadi Allah itu menyebut dirinya Al-Musawwir. Al-Musawwir. Musawwir itu artinya ahli seni. Maka kalau disebut Al-Musawwir, yang maha menciptakan seni. Ujungnya seni itu ada Al-Jamil. Jadi aneh kalau orang gak suka keindahan gitu. Berarti dia belum dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau datang ke tempat Maulana Abati itu kan banyak ornamen-ornamen seni itu. Orang kaget, masa Habib begini? Karena itu dekat dengan karya-karya seni keindahan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi Bang Andre ya, tampillah kaligrafi kayak foto, kayak lukisan apa yang membuat kita teringat dengan Sang Maha Seni, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Suara ini milik siapa? Jadi kalau suara kita bagus, lalu orang puji, itu adalah jalan memuji Allah. Emang kita dulu janjian, ntar gue kalau lahir suara gue begini ya, gitu. Muka. Ini siapa yang melukis dua orang yang wajahnya sama ini? Bapaknya? Enggak. Coba tanya sama babehnya dulu. Pak, dulu janjian ya. Dulu ngelukis muka gue ya? Enggak kan? Enggak pernah ngelukis. Siapa yang melukis itu? Allah yang melukis. Dokter aja bingung. Orang tua enggak pernah melukis. Allah yang melukis. Anak-anak kita, adakah kita yang melukis wajahnya? Enggak. Yang melukis Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah itu sangat dekat di dalam diri. Dia melukis di dalam diri kita. Melukis wajah kita. Terus kenapa Allah perlu dicari-cari? Allah itu gak perlu dicari. Allah itu cuma perlu nafsiyah kita turunin. Maka ruh akan sadar bahwa dia sedang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mencari Tuhan, itu dia menganggap Tuhan itu menghilang. Ya. Allah gak pernah menghilang kok. Orang yang mengatakan saya mau dekat Allah, Allah selalu dekat kok. Tapi kita kurang aware karena hijab tirai jiwa tadi. Jiwa ini yang bikin. Jadi jarak kita dengan Allah adalah jarak kita melawan jiwa itu. Semoga Allah izinkan kita untuk menembusnya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Baik Buya, pemirsa channel Al-Badar luar biasa ya. Iya, boleh jadi selama ini saya beribadah, tapi beribadah untuk keinginan saya.
Marilah kita semuanya beristighfar ya. Mungkin saja kita tergolong orang yang tadi dikatakan oleh Buya ya. Tenang, Allah itu ya Ghafar, ya Ghafur, ya Afuh, Maha Pemaaf, Maha Pengampun, Maha Memberi Ampunan. Dan Buya baru saja memberikan ilmu kepada saya. Apapun kesalahan kita siang tadi, kalau kita sempat bertobat di malam harinya, tidak sempat dicatat oleh para malaikat. Begitu ya Buya ya? Jadi mari kita istighfar dulu. Teman-teman yang di channel juga istighfar. Ini jauh lebih mulia. Yuk teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Buya, maaf saya mau klarifikasi aja supaya tadi kan saya tanya soal yang bid'ah itu di luar yang diajar Nabi pada zaman Nabi itu bid'ah, banyak yang bicara seperti itu. Makanya Buya bilang loh kalau ikat setelah itu ada yang namanya fikih, ada yang namanya tasawuf dan sebagainya yang kita rasakan itu memang itu perlu itu bicara akhlak dan sebagainya. Tapi apakah itu timbul karena zamannya membutuhkan itu atau nggak tahu. Ada orang yang berpikir, mungkin saya juga berpikir apa yang dilakukan oleh Nabi itu udah sempurna. Itu. Jadi ini saya hanya minta Baik. bukan saya tidak mencari perbedaan di sini. Baik. Tapi saya mencari pelurusannya. Bagus. Karena menurut hemat saya apa yang dilakukan oleh Nabi itu udah sempurna gitu. Benar. Makanya nggak ada lagi habis dia Nabi terakhir. Oke, bagus. Itu logika yang dimasukkan oleh orang-orang untuk membid'ahkan tasawuf. Semua yang dilakukan Nabi sempurna. Iya, wajar. Iya. Tapi sama Bu Rektor tuh beres tuh. Ya. Baik. Logikanya gini. Semua yang dilakukan Nabi sempurna, benar gak? Logika ini benar. Jadi mereka mengharamkan ilmu mantik, tapi mereka menggunakan itu namanya ilmu mantik. Ini pakar mantik nih. Logika. Kan beliau ini pakar hukum. Doktor juga kan? Tuh. Beliau kalau lagi sedang ada urusan hukum, perkara hukum, itu pakai logika. Logika tuh dibangun dulu, dibangun tatakannya. Tatakan untuk cara cuci otak orang. Targetnya apa? Tasawuf sesat. Biar bikin tasawuf sesat gimana? Dibangun tatakan dulu. Islam udah sempurna belum? Nah, Nabi udah sempurna belum? Ya. Tapi sebenarnya ini gak ada hubungannya sama tasawuf sesat. Terus apa lagi? Setelah Nabi baru muncul tasawuf. Padahal di masa Nabi gak ada tasawuf. Nih logikanya. Logika yang dibangun. Berarti tasawuf itu bid'ah. Tasawuf itu sesat. Ini logikanya seperti itu. Padahal logika ini berbahaya, bisa meruntuhkan semua ilmu. Saya mau tanya, Bang Andre belajar tajwid nggak? Anaknya belajar tajwid nggak mau Ustadz? Bener. Tajwid, apa arti tajwid? Pakai kitab apa Ustadz? Iqra. Anggap Iqra ya. Iqra. Nabi ngajarin Iqra nggak sih?
Nabi ngajarin Iqra nggak? Enggak. Nabi ngajarin tajwid nggak? Tajwid itu misalnya contohnya, ini namanya iklab. Iklab itu contoh, ini saya buat. Kalau dibaca min ba di. Bacaan kita min ba di. Min. Tapi nun ketemu ba, dia menjadi mim. Itu di masa Nabi nggak ada istilahnya. Ketika muncul ahli baca, ahli tajwid, dikasih nama. Karena nun ketemu ba jadi mim, disebut berubah. Berubah dari ba, dari nun menjadi mim. Bahasa Arabnya iklab. Disebutlah istilahnya, ini iklab. Ada nggak di zaman Nabi? Jadi kalau orang pakai logika, Rasulullah sudah sempurna, maka setelah itu tidak perlu lagi. Logika ini berbahaya, menghancurkan semua keislaman. Coba lagi contohnya. Dia pakai apa mengatakan hadis Nabi sudah sempurna? Pakai kitab apa? Kitab hadis apa yang abang tahu? Kitab hadis Sahih Bukhari. Ya, benar. Sahih Bukhari. Sahih Bukhari kapan munculnya? Sesudah Nabi. Imam Bukhari lahir tahun 194. Dia wafat tahun 256. Dia baru nulis tahun 240-an. 240-an dia baru nulis. Nabi wafat tahun 11. Berarti kitab Sahih Bukhari baru ada setelah Nabi. Lalu dia sebut ini sahih. Istilah sahih itu muncul setelah tasawuf. Lebih tua mana tasawuf ma sahih? Lebih tua tasawuf. Jadi kalau hitung-hitungan tua, lebih tua tasawuf. Lebih bid'ah ilmu hadis. Ya. Jadi sunnah yang dia sebut selama ini itu sunnah, bukanlah sunnah yang dimaksud sama Nabi. Gitu ya. Jadi logika ini berbahaya, Bang. Bahaya sekali. Agama Islam sudah sempurna, maka tidak perlu lagi ada tambahan-tambahan. Logikanya benar. Itu agama Islam menurut Allah dan Rasul. Karena Islam yang turun ke Nabi sempurna. Pemahaman kita terhadap Allah dan Rasul sudah sempurna belum? Jadi untuk apa ilmu-ilmu ini? Untuk sama frekuensi sempurnanya, maka perlu mazhab, perlu kemudian ilmu yang disebut manhaj, ilmu Sahih Bukhari segala macam. Nabi perlu belajar Iqra nggak? Batasa baba bibi bubu aduh, nggak perlu deh Nabi belajar begituan. Supaya bacaan kita benar, kita ngajarin anak begitu loh. Karena Nabi nggak perlu. Gitu Bang. Ini cuma analog ya. Kalau pakai dalil yang lebih banyak bisa pusing. Saya pakai dalil analog lagi. Karena mereka pakai logika, kita balas pakai logika. Padahal aslinya mereka mengharamkan logika. Imamnya bernama Ibnu Taimiyah mengharamkan logika. Dia punya kitab judulnya Ar-Raddu 'alal Mantiqiyin, menolak ahli logika. Tapi kok giliran untuk membatalkan tasawuf pakai logika? Itulah logika ahli anti logika. Lanjut dikit lagi deh, dikit lagi. Sama-sama Bang. Aman Bang ya? Sebentar Bu ya. Sabar ya. Sabar. Karena Andri DJ belum tanya ya. Sayang ini momen sekali. Jadi singkat kata, apakah dulu ada politik? Tentu tidak ada politik. Karena Rasulullah itu adalah teladan bagi kehidupan ya. Itu sama juga tadi ya analoginya dengan pertanyaan tadi ya. Jadi memang ilmu-ilmu tadi untuk lebih mengenal siapa Rasulullah ya. Baik, nanti sebelah sana juga boleh bertanya ya. Ya silakan ya. Tapi ini Buya menginginkan dibaca dulu lagi, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu ats-tsalitsatu wa tis'un, hikmah yang ke-93. Mata a'taka ashhadaka birrahu wa mata mana'aka ashhadaka qahrahu fahuwa fi kulli dhalika muta'arrifun ilaik wa muqbilun bi wujudi lutfihi alaik. Ketika Allah memberikan suatu pemberian kepadamu, maka sebenarnya Allah sedang menunjukkan kebaikannya. Dan ketika Allah menahan atau tidak memberikan atau tidak mengabulkan permintaanmu, maka sesungguhnya Allah sedang menunjukkan keperkasaannya. Dan di dalam kedua keadaan tersebut, Allah sebenarnya sedang memperkenalkan dirinya kepadamu dan sedang menghadapkan dirinya kepadamu dengan sifat-sifat kelembutannya. Lanjut. Innama al-hikmatu ar-rabi'atu wa tis'un, hikmah yang ke-94. Innama yu'allimuka al-man'u li'adami fahmika 'anillahi fihi. Ketika keinginanmu atau hajatmu tidak dikabulkan oleh Allah dan itu membuatmu merasa sedih, maka itu terjadi karena engkau tidak mengenal Allah. Ya, baik. Sebelum pertanyaan dari Sohibul Bait, ini ada hikmah. Mungkin terakhir kali malam ini ya. Semoga bukan terakhir selama-lamanya. Kita ini ada masa dapat rezeki, ada masa rezeki tertahan. Benar ya. Dijawab oleh beliau. Mata a'taka, saat Allah memberimu rezeki, dibukakan jalan, asyhadaka birrah, Allah sedang ingin berkenalan kepadamu dengan namanya Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki. Di saat kita kena pandemi, sebagian besar kena pandemi lalu banyak usahanya tutup, kemudian semua yang dia lakukan tiba-tiba tidak ada hasilnya, itu Allah sedang ingin berkenalan dengan nama yang lain, namanya Al-Mani', yang maha menahan, bahwa dialah yang menahan. Tapi kenapa ada orang ketika rezekinya ditahan dia merasa menderita? Mana nih ahli menderita tadi mana? Dia lagi menderita itu, melepas penderitaannya sekarang ya. Dari tadi nahan mulu kan. Kenapa kita menderita ketika suatu pemberian ditahan? Karena kita belum kenal tujuan yang menahan itu. Innama yu'limukal man'u li'adami fahmika anillah. Kenapa kamu merasa menderita ketika rezekimu ditahan? Karena kamu tidak faham maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Saya sering kasih contoh, Bang Andre anaknya sebelum umurnya cukup itu dikasih izin nggak pakai Harley Davidson? Bener. Kenapa? Karena sayang atau karena benci? Karena saya juga nggak bisa. Enggak, kalau dikasih tanda saya enggak? Enggak, umurnya belum cukup nih. Umurnya belum cukup, kalau dia pakai bisa berbahaya, terus kita kasih, itu namanya apa? Celakakan. Yang kenceng dong Bang. Iya, malah mencelakakan tuh. Kita kasih sebelum waktunya, itu namanya mencelakakan. Tapi kalau kita kasih, kita tahan dulu ntar deh ya. Ntar umur kamu cukup dulu, nanti baru dikasih. Ada SIM dulu lah. Kan SIM-nya Harley beda dengan SIM biasa kan? Iya. Tapi katanya Bang Andre juga nggak bisa. Nggak bisa bawahan. Terus ngapain? Cuman buat foto, Koleksi. buat foto. Nanti jual. Dahsyat. lagi, Bu, ya. Jual lagi. Ini langsung. Dapat cuan. Sepakat nggak semuanya? Kita punya anak kita minta sesuatu, kita bilang jangan dek, ini berbahaya. Terus si anaknya bilang apa? Papa jahat, papa belit. Karena si anak nggak kenal maksud ayahnya.
Kalau dia kenal gimana? Oh iya ya. Tuh tetangga ada yang dikasih motor jatuh mati gitu. Dia paham. Tapi kalau dia nggak paham, dia akan ngomong, papa jahat gitu. Biasa anak kecil tapi lucu kalau mereka ngomong. Oh segede ini ngomong jadi gak lucu. Orang udah tua-tua udah ubanan ngomongnya gak lucu. Maka aneh kalau ada dipertontonkan ada orang ngomong Tuhan gak adil. Tuhan kok gini-gini amat sih gitu. Orang-orang begini gak pernah mengerti maksudnya Allah apa. Maka teman-teman, apapun yang terjadi pada kita di sisi Allah itu rencananya baik semua. Tinggal kita memahaminya dengan jiwa atau memahaminya dengan ruh. Kalau dengan jiwa muncullah kegoncangan, muncullah kemudian seolah gini doang gak dikasih. Gue udah sholat tahajud, masa gak dikasih? Jadi banyak yang ngomong, saya sudah sholat, saya sudah tahajud, saya sudah sedekah, saya sudah bantu orang, kok gak dikasih? Lo gak ada urusannya. Sholat ya sholat. Gak ada urusannya orang sholat terus rezekinya lancar, gak ada urusan. Sholat itu kewajiban kita bertuhan. Maka aneh kalau ada orang sholat, sholawatan untuk dapat rezeki. Rezeki itu Allah sudah jamin. Namun Allah itu ngasihnya berputar-putar. Kadang banyak, kadang naik. Ini Bang Andre kan lagi naik. Pengen naik terus nggak? Cukup? Oke, bagus. Ada caranya Bang, berbagi. Berbagi, sesanggupnya berbagi. Karena ujian orang yang punya, maukah dia menderita sedikit ketika berbagi? Kalau dia sudah mengenal siapa yang nyuruh berbagi, maka rasanya nggak terasa menderita lagi. Ini kalau kita merasa punya nih, Allah mengatakan, apa kata Allah? Wa mimma razaqnahu yunfikun, di antara yang Allah berikan kepada mereka lalu mereka infakkan. Ini kan perintah sebenarnya. Perintah dalam bahasa ikhbari. Ya. Jika saya tahu ini titipan dari dia, pasti nggak susah menitipkan kembali ke orang. Saya pernah ngasih ilustrasi teman-teman. Kita kalau mau keluar negeri atau dari luar negeri, beli barang banyak, koper kita banyak. Itu di migrasi lama nggak? Jadi kalau meninggal, tanah banyak, rumah banyak, duit banyak, siap-siap lama tuh di imigrasi barzakh. Itu imigrasi pertama. Ada lagi imigrasi padang mahsyar. Lama itu Bang. Lamanya di sana, sehari di sana kan 1000 tahun. Jadi kita kalau diperiksa di sana, dipisah sarungnya, jamnya, ngeri. Maka yang kita memerlukan di saat itu bantuan orang dalam. Bahasa Arabnya syafaat. Apa maharnya? 2 aja. Tiru sifat yang disolawatin, lalu solawati dia. Apa sifat dari yang kita solawati itu? Berbagi. Dan gak perlu diumumkan, berbagi aja. Berbagi itu gak perlu nanyain orang susah apa enggak, berbagi aja. Ntar mau dipakai apa, berbagi aja gitu. Rasa berat berbagi itu lebih baik daripada rasa miskin yang melarat. Gitu. Pilih mana? Sulit berbagi, nggak apa-apa, lawan terus, itu nafsiyah kita namanya. Itu lebih baik daripada melarat beneran. Anda nggak bisa ngulangin Bang. Ya, ntar di record aja Bang ya. Silakan Bang kalau mau tanya. Ya, Buya dan juga sahabat-sahabat semua di sini. Buya, pertanyaannya gini Buya, semua manusia pasti mempunyai masalah, pasti mempunyai ada kalanya di mana ketika menghadapi sebuah musibah dan lain-lain gitu ya. Cuman satu, simpel aja Buya, ketika kita semua yang ada di sini gitu ya, menghadapi sebuah permasalahan, apapun masalahnya, bagaimana cara menenangkan hati dan yakin bahwa kita bisa menyelesaikan masalah itu. Karena orang bilang sholat, tahajud, tapi ternyata ketika selesai masih belum selesai. Bersedekah itu bisa meringankan, masih belum selesai juga. Begadang 7 hari 7 malam zikir, terdapat wahyu, dapat Wah, udah pernah dapat nih kayaknya nih. Baik, bagus. Nah itu gimana? Ya simpel aja Ustadz. Simpel. Bu ya.
Ini jawaban yang terakhir. Kenapa engkau merasa menderita karena ujian? Karena engkau belum mengenal siapa yang memberinya. Coba Bang Andre dicubit sama istri. Balasnya pakai apa? Kecupan. Beneran gak teh? Ya. Coba dicubit sama orang di tepi jalan. Senggol aja. Anak mana lu? Ah, itu tuh. Sama persis. Karena ini baru ke makhluk loh, Bang. Kalau benar kita kenal kepada Allah, kenapa kita kemudian menderita atas semua yang Dia berikan? Gitu. Sedih, itu yang sedih itu nafsiyah namanya. Jiwa kita yang sedih. Ruhnya jangan sedih. Nangis, yang nangis tuh jiwa kita, ruhnya lagi bahagia. Jadi sebenarnya setiap kali ada masalah, ruh itu sedang hari raya. Karena di saat itu ruh itu gelisah, ruh gelisah, maka dia nggak aktif. Yang aktif saat itu ruh, maka ruh jiwa lagi gelisah, ruh kita jadi aktif. Ruh kita akan mengatakan, kamu kenalilah Allah. Tapi kalau konsultasinya kepada orang yang salah, orangnya bilang, kamu sholat aja tahajud. Nggak bisa, malah tambah kusut. Malah nanti bisa syak, ragu kepada Allah. Saya udah sholat, udah zakat, udah berbagi, kok masih galau? Karena persoalan intinya belum selesai. Persoalan intinya bukan udah sholat atau belum. Persoalan intinya kamu kenalkah kepada siapa yang cubit kamu? Gitu. Semua kita ada masalah, ini muka-muka bermasalah semua ini. Termasuk saya sendiri. Saya ada masalah, Bang. Jangan dikira saya gak ada masalah. Masalah saya banyak. Ya. Buya, ketika kita pasrah nih, kita udah nggak tahu, udah nggak ada jalan keluar lagi. Bahwa kita pasrah, kita minta sama, ya kita serahkan sama alam semesta lah, katakanlah gitu. Kelar nggak tuh? Kalau ke alam atau itu belum. pasrah atau menyerah sebutnya kalau begitu? Bedakan menyerah dengan berpasrah. Kan berserah. Ya. Menyerah berarti. Menyerah ke alam beda dengan berpasrah kepada pencipta alam. Itu hal yang beda. Menyerah ke alam, ya udahlah gua itu udah stres tuh. Ya. Tapi kalau berpasrah itu, saya tahu Allah pasti punya maksud baik. Gitu. Tunggu aja, Bang. Kalau kita nunggunya dengan perasaan kejiwaan itu lama. Tapi kalau nunggunya dengan ruh itu cepat. Contohnya gini. Mas Hafiz ya, Kang Hafiz dulu kalau duduk di angkot sama orang juele, bau 5 menit rasanya 5 jam. Ya, teman-teman dulu naik angkot. Pernah naik angkot gak, Bang? Pernah lah, masa gak pernah. Tapi giliran duduk di halte, berdebu, sampingnya Masya Allah. Sampingnya bening, cuantik, kayak bidadari gitu ya. Kayaknya pura-pura giniin matanya gitu kan. Udah 50 menit nunggu, udah lewat berapa kali busnya, nggak mau berangkat. Itu belum kenal loh, Bang. Gimana kalau udah kenal? Bang Andre dulu mungkin pernah senang seseorang, lalu ngedate sama dia 5 jam, rasanya 5 menit. Tahu-tahu udah malam aja, Dek. Tapi kalau udah nggak senang sama orang, 5 menit rasanya tersiksa. Maka time waktu itu Allah menyebut dirinya An-Dahr, akulah sang waktu. Jadi dekatkan diri kita kepada sang waktu itu. Kalau dekat kepada Allah, contoh kita lagi di Ka'bah nih, dianggap Ka'bah ya. Orang yang tawaf dekat sini dengan yang tawaf di atas bangunan, mana yang cepat? Yang dekat. Kita udah 7 kali, mereka setengah aja belum. Padahal kita mutarnya lebih banyak. Kenapa? Karena dekat dengan magnetnya. Dan itu ada di dalam diri kita, Bang. Itu ada di kolbu digali lagi, ada namanya ruh. Nah, itu yang harus dieksplorasi. Itu yang harus dilatih. Dan semua itu ada di surah Al-Fatihah. Maka wiridan yang tadi saya kasih itu Al-Fatihah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini channel Abadar luar biasa ya.
mereka ini bukan duduk hanya menjadi penikmat tapi juga ikut terlibat ya, bahkan larut ya. Saya pun yang sering ikut kajian ini kali ini memang bahasanya luar biasa. Jadi intinya benar kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, terima kasih waktunya dikasih kesempatan buat bertanya. Ada 2 pertanyaan nih Buya. Yang pertama itu saya pernah dengar kalau bisikan setan itu biasanya sering kayak terus gitu kan. Kalau malaikat sekali gitu kan. Tapi kadang bisikan yang terus-menerus itu menuju ke menyuruhnya tuh ke perbuatan bagus, perbuatan baik gitu. Nah, gimana sih cara membedakan kalau ini tuh adalah bisikan setan atau bukan? Yang pertama itu. Yang kedua, masalah naik turunnya iman. Ustaz? Iman kalau lagi tinggi, sholat subuh aja 3:30 mungkin udah di masjid gitu kan. Tapi kalau lagi turun, azan aja masih tidur gitu kan. Nah, gimana sih cara mempertahankan iman supaya bisa tetap tinggi? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. luar biasa enggak? Pertanyaannya berat ini. Luar biasa pertanyaannya. Iya. Orang yang sering ngaji nih. Oke. Ini saya ingin mengucapkan selamat datang dulu. Boleh kamera mengambil Ustadz Agus Idwar. Ini luar biasa Buya. Dia ini ada acara dan dia ngisi ceramah Buya. Dari pulang ceramah dia sempatkan untuk hadir. Biasanya acara itu kita menjadi alasan untuk tidak hadir. Masya Allah. Kagum saya sama kamu, salut dan salut. Kita langsung jawab. Iya ntar, Oke, mau nyapa duluan. Assalamualaikum Ustadz Agus Idwar. Ini sahabat lama saya Ubuya. Dulu zaman film Kiamat Sudah Dekat. Beliau ini ustadz saya di film itu. Saya sebagai Fandi yang baru mengenal agama, beliau yang nasihatin saya. Ternyata di dunia nyata juga sama. Luar biasa sih. Suka ceramah deh. Di film nggak, di film nggak, dunia nyata ceramah terus. Kalau saya taunya dia dulu orang Senada. Iya, punya grup Senada, punya Yeah. Senada. Bener ya? Iya. Saya masih punya kasetnya, ada di atas. Masih saya simpan. Cuap. Ingatan Buya bagus, tapi Buya ada yang lupa. Apa tuh? Senada itu karena dia masuk bubar. Tega banget ente. Baik, Mas Angga ya. Kenapa? Gimana cara membedakan bisikan syaitan atau bisikan malaikat? Tunggu dulu, ada satu bisikan Allah. Bisikan Allah dulu. Bisikan itu bahasa Arabnya disebut lintasan. Kalau ditulis teks Arabnya gini, khatir. Jamaknya, pluralnya khawatir. Tapi jadi bahasa Indonesia khawatir. Khawatir bahasa Indonesia cemas, tapi khawatir bahasa Arab banyaknya lintasan bisikan yang masuk ke dalam diri. Itu ke dalam bahasa Arab ya. Khawatir ini ada yang dari Allah. Jadi Allah mengirimkan sinyal. Kemana Allah kirimkan sinyal? Karena kolbu kita ini dekat, Allah kirimkan sinyal ke dalam kolbu. Sebenarnya di dalam kolbu itu adalah kolbu lagi, kolbu itu berlapis-lapis. Namun karena kita sedang dirundung masalah hidup, kita nggak nangkep ini. Pernahkah sebelum berangkat terus mikir, tar aja dulu, mungkin ada masalah. Perasaan kok nggak enak ya, gitu. Tapi kita lawan, gue buru-buru berangkat, ternyata bener, kita ketabrak, atau kegores orang, atau tiba-tiba ban mobil, ban motor kita rusak, gitu kira-kira begitu. Karena mencoba untuk menepis lintasan itu. Allah itu kan dekat sekali. Saking dekatnya Allah cuma ngomong ini, Bang Andre jangan sekarang jalannya, nanti aja dulu. Allah itu dekat sekali. Kalau sudah dekat kepada Allah,
apapun lintasan itu Allah ngomongnya kayak temenan. Karena kita belum jadi temannya Allah. Rasulullah mengatakan jika kamu ada masalah, sholatlah 2 rakaat supaya masuk ke ruang itu, ke ruang di mana Allah berbicara di dalam diri kita. Kalau belum jadi temannya Allah, kalau sudah jadi temannya Allah nggak perlu merem-merem, begitu-gitu. Mereka sudah qarib kepada Allah, dekat kepada Allah. Ya kayak Bang Andre dengan pasangan, Bang Dik dengan pasangannya, kan udah dekat, paling bilang dek gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maaf Bang Dik ya. Khatir ini terbagi, ada khatir namanya ilahi. Khatir ilahi itu datang yang pertama, gitu, dan cepat sekali. Disebut firasat. Namanya firasat. Firasat itu bahasa Arab panah yang melesat cepat. Itu firasah, ya, atau kuda yang melesat cepat, itu firasah. Lalu yang kedua, ada yang dari malaikat, disebut malaki, bukan tukang malak ya. Malaki dari malaikat. Nah, malaikat ini dia sama dengan syaitan, hanya masuk kepada kulit luar kolbu. Jadi kolbu itu punya sisi luar. Dia barengan bertengkar dengan syaitan, tarik menarik. Syaitani. Tapi ingat, karena malaikat dan syaitan itu dulu pernah sekamar di surga, dia bisa memalsukan perintahnya. Itulah yang terjadi pada Lia Eden. Udah meninggal ya. Itu kasihan sekali itu. Kasihan sekali. Yang datang ke dia bukan Jibril. Yang datang ke dia iblis. Nyuruh sholat. Awalnya nyuruh sholat, lama-lama kan sholatnya cuma sekali sehari, gitu ya kalau nggak salah ya. Lama-lama suruh botak. Maka jangan terpedaya oleh ketaatan. Patokan kita di akhir zaman ini bukan taat, tapi ma'rifat, kenal Allah. Jadi patokannya, tolong teman-teman, bukan banyak sholat, bukan banyak zakat. Patokannya dia kenal Allah atau tidak. Kalau sudah kenal bahasa firasat nanti gampang deh. Kalau malaikat nyuruhnya sholat zikir. Kalau setan dalam sholat zikir itu nanti ada was-was masuk. Kamu orang soleh ya, kamu sakti ya. Kayaknya kamu deh Imam Mahdinya. Kan banyak tuh yang ngaku Imam Mahdi sekarang. Bener gak? Padahal itu was-was syaitan. Dan yang lucunya setelah pandemi banyak ngakunya. Mungkin dia stres kali. Ya, biar cepat selesai jadi Imam Mahdi aja deh. Yang kedua tadi apa? Tadi tentang was-was. Yang kedua tentang apa? Oke. Ya, ini tolong digarisbawahi. Iman itu dibagi 3. Iman yang asal itu adanya di dalam kolbu. Itu nggak naik, nggak turun. Apa arti iman di situ? Tasdik, percaya. Percaya kita kepada Allah nggak boleh bertambah, nggak boleh berkurang. Bertambah namanya bid'ah, berkurang zindik, sesat. Yang naik turun itu adalah amal lisan dan amal badan. Maka cabang iman kalau dibuat, ya, iman ada di kolbu, kemudian cabangnya lisan, lalu badan. Yang di kolbu nggak boleh nambah, nggak boleh berkurang. La yazid wa la yankus. Sedangkan yang di lisan zikir 100, sekarang 1000, berarti dia nambah. Sholat dulu tahajudnya cuma 2 rakaat, sekarang nambah 11, berarti ada pertambahan. Seandainya lisannya lagi keluh, lagi sariawan, badannya lagi sakit, sholatnya gak sempet 11 rakaat, imannya nambah gak? Yang di kolbu gak boleh nambah, gak boleh kurang. Itu sebabnya, nah dalam hadis Nabi dikatakan jika ada orang mukmin sakit, jika dia sakit biasanya dia sholat, biasa dia sehat, dia sholat, terus dia sakit, dia gak sholat tahajud,
dia dihitung sholat tahajud karena kolbunya selalu hidup rindu kepada Allah. Gitu. Jadi yang dihitung kerinduannya. Allah itu nggak mandang lisan dan badan. Dalam hadis Imam Bukhari, hadis Imam Muslim ya. Bukhari apa Muslim itu Faiz? Innallaha yanzuru ila qulubikum. Nah, itu dia lupa kan. Allah itu kalau mandang cuma mandang kolbu. Jadi nggak dipandang ruku kita berapa. Yang dipandang lagi ruku, kolbunya ngapain? Gitu. Yang dipandang Allah lagi lisannya baca nama Allah, itu dia ingat apa? Nah, kolbu ini nggak boleh nambah, nggak boleh kurang. Jadi keyakinan saya kepada Allah nggak boleh nambah, nggak boleh kurang. Hanya orang awam yang ngomong keyakinan saya bertambah, itu orang awam. Tapi orang yang sudah mulai masuk, kalau udah ngaji hikam walaupun baru pertama kali, coba mulai dikatakan di hati, yakinku kepada Allah mantap, tidak akan berkurang, tidak akan bertambah. Contoh nih, ini kan taat, saya ngomong taat. Kalau badannya lagi maksiat gimana? Imannya mau hancur? Gak boleh hancur karena kolbu tetap. Ini rahasia wali-wali Allah. Kenapa mereka mau taat, mau maksiat, mau bener, mau salah zohirnya, kolbunya gak berubah. Karena dia sibuk merasakan pandangan Allah di kolbunya. Gitu ya. Jadi mulai malam ini teman-teman, mulailah jadi ahli kolbu. Mulailah sibuk ngurusin kolbu. Jangan lagi sibuk ngurusin badan yang akan rusak ini. Sholat kita yang tadi belum tentu diterima. Tapi kalau Allah melihat di kolbunya ada harap kepada rahmatnya, rasa takut menghadap kepadanya karena kurang sempurna, itu langsung diterima sholatnya. Ya, kira-kira begitu. Nambah dikit boleh? Oke, Buya. Bang Ronald. Ya. Kalau tadi Buya bilang kadar iman di kolbu itu tetap, itu kita yang menentukan atau Allah yang kasih? Kenapa cuma segitu terus? Gini Bang, Allah itu Esa. Yakin nggak? Yakin? Bertambah nggak tuh? Enggak. Berkurang nggak? Enggak. Udah. Hari kiamat bakal terjadi. Pasti. Pandemi nggak terjadi, pandemi terjadi. Berubah nggak keyakinannya? Enggak. Abang lagi seneng, lagi nggak seneng. Percaya nggak kepada takdir Allah? Percaya. Itu nggak boleh berubah. Berarti Allah yang kasih kadar keimanan di Hakikatnya Allah kasih, tapi zohirnya kita usaha. Jadi kita usaha aja gimana datang ke kajiannya, ngobrol dengan orangnya. Tapi pada hakikatnya itu Allah yang ngasih. Guru itu cuma membagi-bagikan, yang ngasih Allah. Kata Nabi, innama ana al-qasim. Aku itu cuma yang membagikan ilmu, yang ngasih Allah. Gitu. Sama saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan bahwa di grup motor prediksi julukan saya adalah El Kolbu. Waduh. Singkatan dari kolesterol kambuh sebetulnya. Betul, tapi saya kira bahwa itu bukan suatu kebetulan bahwa memang saya memang dari dulu senang kajian seperti ini Buya. Nah masalahnya ketika tadi Buya bilang sholat kita belum tentu diterima kalau misalnya kolbu kita belum benar. Saya langsung mikir, ya jangan-jangan selama ini nggak ada yang diterima sholat saya. Kolbu saya belum benar soalnya. Emang. Lah, gimana dong? Nyambung sebenarnya. Mengenai kolbu tadi. Murid Syekh Hisam nih. Enggak, bukan. Kalau seandainya kolbu itu bisa diasah, adakah kiat-kiatnya untuk mengasah kolbu sehingga Bagus. ruh itu bisa aktif dalam memimpin diri ini untuk tetap Baik. taat Bagus. dalam beribadah. Terima kasih. Kolbu itu artinya sesuatu yang berubah-ubah. Tapi ada arti lainnya. Kolbu itu sesuatu yang elastis. Maka jika kolbu sudah nggak tersentuh, nggak bisa diapa-apain, itu kolbu namanya qaswah, kesat. Jadi kolbu orang nggak tersentuh sama seni, nggak tersentuh sama zikir, nggak tersentuh sama kajian, nggak tersentuh ngeliat orang susah, nggak seneng ngeliat orang seneng, itu kolbunya masalah. Ya, kolbunya masalah. Jadi kolbu kalau sudah nggak elastis,
sudah kaku, kolbunya sudah mati atau minimal sakit. Ya. Nah, gimana cara ngasah kolbu? Gampang sekali. Mendekatlah kepada yang bolak-balik kolbu. Tapi caranya gimana gitu ya? Caranya, pertama, kenali dulu siapa yang memandang kolbu. Siapa yang mandang kolbu? Pasangan kita aja belum tentu mandang kolbu kita. Anak kita aja belum tentu mandang kolbu kita. Temen, fansnya Bang Andre belum tentu mandang kolbu. Kenapa banyak teman-teman artis selebriti sibuk dengan penampilan fisiknya? Misalnya wajahnya, terutama yang perempuan ya. Karena dia beranggapan yang dipandang itu zahirnya. Maka yang dibagus-bagusin zahirnya. Maka saya sering nanya sama Bang Hafiz, ente duduk sama cewek cantik, Masya Allah, kalau dilihat kayak mata gak bisa kedip. Tapi ketus, mau gak? Mau ente diketusin? Duduk sama nenek-nenek, tapi ramah, lebih nyaman. Iya. Masih bisa dirubah. Jadi gimana cara melatih kolbu? Yang paling jelas itu surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya, itu pakai hanya dengan menyebut nama Allah yang membolak-balik kolbu, kolbumu jadi tenang. Siapa namanya? Allah. Jadi kolbu ini harus dimasukin nama Allah. Ada namanya talqin zikir. Jadi ada proses menyuapi kolbu nama Allah, dimasukkan Allah, Allah, begitu. Ada rasanya. Bang Dik sudah praktek kemarin hari Senin. Dan dia marah-marah karena teman-teman bilang dia tidur setengah jam. Tapi dia ngerasa dia cuma nyebut nama Allah. Gimana Bang Dik? Coba cerita Bang Dik. Sudah lama saya ikut majelis silaturahim Al-Asmaul Husna ini. Saya tahu kata mualimin itu, tapi saya belum punya dorongan untuk mualimin. Tiba-tiba di dalam mobil bersama Buya Razi keinget dia dapat perintah dari Abati, tolong Dik doang dimualimin oleh Buya gitu. Saya masih belum paham. Akhirnya saya duduk di hadapan beliau, karena saya mau mualimin dengan Buya, yang lain dengar semua ikut gitu ya. Dia ada di kiri kanan saya dan di belakang. Lalu Buya mulai menuntun. Maka saya mulai melakukan bacaan-bacaan yang dikatakan oleh beliau, dan itu mudah sekali. Jalan sulitnya juga ada, tapi dikasih yang mudah. Apa yang terjadi teman-teman? Singkat kata, saya dikatakan teman-teman sedang tertidur dan lama bermenit-menit. Saya lagi merasakan paling lama pun 5 menit. Saya lagi mengucap Allah, Allah. Tapi orang dengarnya ngorok. Begitu dibilang lu ngorok. Jadi ternyata waktu di akhirat dengan waktu di dunia itu gak sama. Dan jasad kita tertidur, ruh kita menyebut nama Allah. Ya Allah, kayak berarti mualim ini bisa saya lakukan setiap hari di kala saya lagi tidur. Jasad saya tidur, ruh saya mengembara kemana-mana ya. Betul Bang Dik. Luar biasa. Terima kasih Buya, terima kasih Maulana. Soe Mas. Itulah yang diwariskan Allah. Nabi. Ya, Nabi pernah ngomong begini. Mataku tidur, kolbuku tidak tidur. Itu nggak ketemu di ilmu fikih, nggak ketemu di ilmu akidah, ketemunya cuma di ilmu zikir kolbu. Di majelis kita dikasih istilah muallimi. Muallimi itu belajar ke dalam kolbu kita sendiri. Nabi mengatakan istafti kolbak, mintalah fatwa ke dalam dirimu. Beliau ini kan ustadz nih. Kalau nggak berdialog dengan dirinya, nanti kalau mau ceramah dia ngeliat Google lagi. Lihat Google dulu ah. Betul. Tahu aja. Tapi kalau sudah bisa berkoneksi dengan kolbu, nggak perlu, cukup dia menatap dirinya, nanti Allah akan kasih ilmu.
Beneran Bang. Bang Ustadz. Buya izin Buya. Iya. Teman-teman yang ada di sini saya takut lalai. Nanti yang keluar dari sini kalau bisa, mumpung ada Maulana di sini, minta nama ruhnya. Ya, yang tunggal hanya Allah. Di luar beliau itu ada hitam, ada putih, ada jauh, ada dekat, ada jasad, ada ruh. Nama jasad kita sudah diberikan oleh orang tua kita. Nama ruh kita harus kita tahu. Ya. Makasih Buya. Sama-sama. Lanjut Buya. Baik, teman-teman masih ada pertanyaan. Karena kita sudah jam 12 lewat 15, itu berarti kita sudah 2 jam. Apakah masih ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Kasih mic-nya. Terima kasih teman-teman prediksi. The Daddies. Assalamualaikum Pak Ustaz. Mau tanya Pak Ustaz, andai kata ada seorang ajakin bisnis bareng, tapi dalam hal ini dia itu pinjam uang, dan misalkan saya tidak ikut serta dalam bisnis tersebut, hanya pinjam uang aja. Dia akan menjalani bisnis tersebut dan dia berjanji akan melebihkan bunga, nanti akan dikembalikan melebihi dari bunga bank, 2 kali lipat dari bunga bank, dari hasil apa yang dia pinjam ke saya gitu. Seperti kita ketahui, bunga bank itu adalah riba, dan di sini dia menjanjikan 2 kali lipat dari bunga bank nanti akan dikembalikan. Apakah hal itu, uang yang dikembalikan ke saya itu berikut keuntungannya itu riba atau tidak? Yang kedua, maaf, yang kedua masalah asuransi, ikut asuransi itu riba atau enggak? Terima kasih Pak Ustaz. Oke, baik. Di masa Rasulullah riba itu sudah jelas. Riba itu ada riba fadl. Riba fadl itu Bang Dik minjem ke orang, dulu nggak ada rupiah, nggak ada dolar, maka mata uang rupiah dan dolar ini nggak bisa disamakan dengan transaksi zaman itu. Dulu misalnya 1 dinar, terus saya bilang Bang Dik meminjam, ya syaratnya 1, balikin 1,5 dinar. Jadi yang berkalam saya yang punya duit. Gimana kalau Bang Dik yang bilang, ntar kalau aku berhasil, aku kembalikan lebih ya, insya Allah. Anggap saja hadiah atau bagi hasil. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada kalamnya, itu masih riba. Jadi harus ada penjelasannya. Kalau bisa tanya lagi, itu hadiah kan atau bagi hasil, kira-kira gitu. Gawat kalau nggak dikasih. Takutnya itu sebuah transaksi baru seperti riba. Ada lagi riba yang kedua, riba nasiah. Nasiah itu riba mirip kredit tapi bukan kredit. Misalnya Bang Dik nih mau bayar besok, tapi nggak sanggup. Terus saya bilang, oke Bang Dik, besok kamu bayar ya. Kalau kamu nggak sanggup, setiap hari kamu membayar 0, sekian. Jadi transaksinya dibuat baru lagi pas hari H. Dua riba ini ada di masa Rasulullah SAW. Ini yang disebut di Quran, ahallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan transaksi jual beli dan Allah haramkan riba. Saya mau tanya, bank ada nggak di masa Nabi? Asuransi ada nggak di masa Nabi? Maka hukum tentang riba belum tentu berlaku kepada bank. Dijawab oleh teman saya yang mengharamkan bank. Loh gimana enggak? Ini ada bunga. Tunggu dulu, bunga itu adakah dalam bahasa Al-Quran? Riba itu bunga? Belum tentu. Di masa Rasulullah belum ada namanya inflasi. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Adakah di masa Rasulullah inflasi? Pak Andre mau nggak saya minjam 10M, 10 tahun saya balikin 10M, mau nggak? Katanya mau syar'i. Katanya mau terbebas dari riba, ya kan nggak boleh nambah. Dulu inflasi itu nggak begitu terjadi. Kenapa? Karena dulu pakai dinar. Dinar itu bukan buatan Nabi, dinar itu Nabi adopsi dari Romawi dan Persia. Jadi jangan kemudian antum mengira bahwa dinar dirham itu sistem ekonomi yang dibuat Nabi. Enggak, Nabi cuma memperkuat yang sudah ada. Ya,
Tapi nanti akan kembali ke masa itu. Gimana Bang Andre? 10 tahun, sekarang saya pinjam 10 M, saya balikin nanti 10 M, nggak berkurang nggak tambah. Nggak mau nggak? Kenapa? Rugi apa beruntung? Rugi. Jadi dalam istilah perbankan atau moneter sekarang, yang disebut inflasi ini belum pernah ada di fikih lama. Jadi di masa lalu belum ada masalah yang namanya inflasi. Justru kalau saya kembalikan 10 M, saya yang dosa. Gitu. Yang benar pakai emas. Kalau pakai emas baru. Ya. Jadi transaksi ribawi yang bisa diterapkan zaman sekarang, yang misalnya hukum riba haram, itu kalau kita pakai emas, pakai dinar dirham. Kalau di luar itu, maka pasti diperdebatkan. Maka jangan heran, saya udah ngomong berkali-kali teman-teman, mungkin baru dengar. Mesir ada lembaga fatwanya resmi, lebih resmi dari MUI, namanya Darul Ifta. Silakan dicek ya, ada bahasa Inggrisnya, Darul Ifta. Darul Ifta ini mengeluarkan fatwa 1982 bahwa bank itu haram. 2003 dikaji lagi, bank itu halal. Lembaga yang sama loh. MUI maaf ya MUI ya, 2004 baru mengatakan di MUI soalnya bank itu haram. Loh kok kita telat? Produk hukum kita telat. Kok bisa berubah? Waktu bank difatwakan, Muhammadiyah termasuk gak terima karena Muhammadiyah punya bank, apa namanya, persahabatan ya. NU juga punya bank, itu gak sepakat. Ini disebut dengan fatwa. Fatwa itu nggak suci, bisa berubah-ubah. Fatwa itu bukan agama. Fatwa itu pemahaman sekelompok orang atau satu orang dari tokoh agama terhadap dalil, dan itu tidak mengikat sama sekali. Jadi mau nggak nih Bang Agus, orang MUI, saya minjam duit 10 M, 5 tahun lagi deh, nggak usah 10 tahun lagi, saya balikin cuma 10 M. Tuh, dia kan orang MUI bilang riba kan, 10 M ditambahin 3 mobil katanya. Suwe juga ente. Gak apa-apa Bang ya. Gimana? Jadi bunga itu jadi bunga riba tuh ya? Bunga bank itu jadi yang konvensional, bukan riba itu ya? Ngikutin fatwa mana dulu nih Bang? Iya maksudnya MUI apa Darul Ifta? Darul Ifta tahun berapa dulu? Iya MUI, pokoknya yang kita sepakati aja nih. Enggak, kita enggak sepakat kalau tuh, tidak sepakat. itu bukan riba, emang. Kenapa ada bank syariah? Bank syariah itu usaha untuk meminimalisir apa yang dikhawatirkan ada riba. Tapi ternyata, coba tanya sama teman-teman, tuh kan? Cara bukan aku yang ngomong loh. Mirip-mirip ya. Ya, beda transaksi aja. Jadi beda cuma di akunnya Arabic. Iya, ada akad. Ada akadnya. Istilah mudarabah. Cuma beda di akad. Akad tuh penting sekali. Oke. Ya kayak tadi kan sebenarnya Ya. akad juga tuh ya. Itu Ya. Tadi kan temennya kalau seandainya dia nggak bilang apa ini hadiah, Ya. anggap aja keuntungan kita bagi, Ya. nah itu Jadi beres. sah, kan? Jadi beres. Jadi itu jadi riba itu. Untuk menghindari. Nah, untuk menghindari. Tapi kalau dia bilang ya hitung-hitung bagi-bagi untung lah, oh itu sah. Ya. Tinggal niatnya dikonfirmasi, ya. Itu secara fikih, karena fikih ini hati-hati. Tapi gini, dalam ilmu fikih, anak kecil sah nggak kalau jual beli? Nggak sah. Tapi kenapa anak kita biarin ke Indomaret, ke Alfamart, ke warung-warung belanja? Kenapa nggak pakai transaksi? Terus kita nih masuk ke supermarket, bawa barang cuma gini dong. Selesai. Nggak ada transaksi. Kenapa ini tidak disyariahkan gitu? Supermarket syariah.
Kapan selesainya itu ya? Saya beli, ini kan banyak nih, saya beli bawang, saya beli, ramah banget, nggak efektif dong. Ngantri panjang. Jangan berpikir fikih itu syariat, bedain. Jadi teman-teman, ini syariat itu dari Allah. Syariat dari Allah. Pemahaman terhadap syariat namanya fikih. Di fikih itu ada namanya fatwa. Yang suci cuma syariat, fikih tidak suci. Fikih itu pemahaman ulama, apalagi fatwa. Fatwa beda wilayah sudah beda ini. Itu satu lembaga, beda tahun sudah beda fatwa. Jadi saya bukan lagi mau nyerang fatwa MUI, enggak. Saya cuma ngasih pandangan buat teman-teman. Ayolah buka pikirannya. Kalau belajar agama itu enggak ada boleh saklek. Belajar agama itu nggak boleh hitam putih. Belajar agama itu harus pelangi-pelangi. Karena ulama itu banyak, kondisinya kejadiannya berlainan. Selamat jadi jadi pelangi. Gitu Bang ya. Jadi asuransi masuk ke dalam fikih, usul fikih namanya saduz zari'ah, preventif. Itu boleh. Dah, boleh ya. Kalau beruntung, ada untung bagi-bagilah kata Bang Dik. Ya barangkali itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Channel Al-Badar selesai sudah. Inilah dia majelis silaturahim Al Asmaul Husna yang diselenggarakan di tempat Andre. Andre mungkin ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Dari kesibukannya dia tetap menyisihkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya, Abi Maulana, dan rekan-rekan yang sudah hadir malam hari ini. Seperti di awal tadi, harapan kita sama-sama setelah selesai acara ini kita banyak mendapatkan manfaat untuk hidup kita, untuk renungan kita masing-masing, dan semoga juga dengan adanya kajian malam hari ini kita bisa lebih mengenal Allah. Kalau boleh saya ambil kesimpulan pembicaraan atau pembahasan kita malam hari ini adalah sebelum kita belajar yang lain-lain, belajarlah dulu kita mengenal Allah dengan mengenal kolbu dan ruh kita. Ya, benar ya. Ini luar biasa sekali. Saya baru malam hari ini kepikiran, iya juga ya. Kalau kita udah kenal kolbu, udah kesananya yang lain ngikut tuh ya. Ya, semoga mudah-mudahan buat saya pribadi, mudah-mudahan Buya bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa. Juga tentu teman-teman semua di sini. Mudah-mudahan juga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Senang banget. Apalagi tadi tanya jawabnya justru makin malam makin semangat tuh. Ini kalau diterusin bisa sampai jam 4 pagi nih Buya nih. Soalnya yang lain-lain juga kelihatannya masih mau nanya, tapi ya nanti kita ada sesi berikutnya Buya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh kru channel Al-Badar, saya mengucapkan atas nama teman-teman yang hadir di sini, ucapin terima kasih ya. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat walafiat. Buat teman-teman yang hadir di sini, semua obrolan kita ini daging semua ya. Sulit kita memilih mana mutiara-mutiaranya. Karena kita sudah ditenggelam di dalam samudra lautan cinta kita kepada Allah. Teman-teman, kita sholat, kita ngerjain yang sunnah, kita mengerjakan sedekah, kita mengerjakan amalan yang lain, tapi hidup kita selalu khawatir. Inilah al-hikam, membuat kita jadi mengenal diri kita, sehingga kita tidak lagi khawatir seperti Kang Ikang bilang datangnya kematian. Marilah kita menjadi orang besar dengan mengecilkan diri di hadapan yang besar. Dan marilah kita merendahkan hati di hadapan yang maha tinggi agar kita diberikan jati diri, pengenalan diri, diberikan marwah,
Dan teman-teman, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Andri hatinya tergerak, entah 2 bulan, 3 bulan sekali kita datang ke sini ya. Amin, amin. Setuju, Andri? Setuju, Ya. setuju. Kenapa saya suka tempat ini? Pertama, dari tadi saya nggak mendengar suara kendaraan ya. Iya, karena udah malam juga mungkin kalau. Ya. Udah pada tidur. Orang-orang udah pada tidur. Yang kedua ya, yang kedua teman-teman mungkin bingung ya, kenapa kita nggak dari jam 8 aja ya? Ya. Karena kita sedang menghidupkan sunnahnya Nabi. Nabi saat berdakwah dia membangunkan sahabat-sahabatnya dikala orang-orang Quraisy sedang tertidur. Jadi Andre, saya salut sama kamu karena kamu kembali di jalan ilahi sebelum kamu jatuh. Amin, amin, amin. Masya Allah. Masya Allah. Ini gue balas lu. Enggak, soalnya gini nih, banyak orang hijrah ketika dia kejatuhan. Iya. Tapi lu lagi di atas, lu melihat yang lebih di atas. Amin, Luar amin. biasa. Jadi gini Buya, maaf Om Dik. Oke. Ini terus terang terjadi hari ini juga berkat support Om Dik doang. Waktu itu saya berdua sama dia. Dia cerita gini. Ini jari nih, ini apa namanya, piramid begini nih. Lu dari sini udah naik ke sini, naik lagi ke sini. Lu mau naik kemana lagi? Terus saya jawab, di sini paling atas. Jangan, dia bilang. Kenapa, Dik? Karena kalau lu udah di atas, ntar lu jatuh kemari nih. Jadi sebelum sampai di paling atas, lu cukup di sini saja. Karena yang paling atas itu adalah Allah. Itu subhanallah. Langsung saya tergetar hati saya, ya. Benar Kalau juga. ente bergetar, pes sepatu dong. Tapi sebelumnya juga saya mengucapkan mohon maaf apabila hari ini apa yang saya persiapkan masih banyak kekurangan, karena ini terus terang saja ini pertama kali. Jadi saya akhirnya bisa membaca, oh seperti ini suasananya. Jadi besok kalau insya Allah bikin lagi saya sudah bisa melihat, dan istri saya juga bisa menyiapkan. Ini juga semua serba dadakan Bu ya. Mudah-mudahan besok-besok bisa lebih rapih lagi gitu, dan kita bisa melihat juga jamaahnya mungkin bisa lebih tambah lagi nanti. Siap. Gitu mudah-mudahan. Terima kasih Andre. Sama-sama Om Dik. Ya, mudah-mudahan Bunda Erin bisa menerima kita kembali dan Bunda Erin menjadi wanita soleha. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Baik teman-teman, kita akan menutup acara ini dengan Agus Idwar nanti berdoa untuk kita semua. Lagi ngunyah jeruk. Minum dulu. Bahkan ini Ustadz yang nggak perlu dicontoh ya. Datang telat makan pula. Ya baik, terima kasih Maulana, terima kasih semuanya. Kita akan berdoa dipimpin oleh Agus Senada yang menyebabkan Senada bubar. Mohon izin, maaf lahir batin, saling memaafkan dan saling mendoakan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma afukan tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma afukan tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah yang maha kasih dari yang terkasih, terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk hadir dan melangkahkan kaki di tempat yang mulia ini. Ya Allah, berikan berkah-Mu kepada Sohibul Bait yang telah menyediakan fasilitas sehingga kami bisa berkumpul untuk bermunajat mendekatkan diri kepadamu. Ya Allah, ya Allah, rindu kami semakin hari semakin bertambah untuk senantiasa mencoba mendekat kepadamu. Ya Allah, janganlah karena kesalahan dan kehilafan kami Engkau tutup pintu, Engkau berikan hijab antara diriku dengan Engkau. Ya Allah, ya Allah, rasanya air mata ini
menjadi sia-sia saja, tatkala hanya sebatas simbol yang menandakan kami menangis. Karena tangisan tidak cukup ya Allah, kami sadar kedekatan kami kepada Engkau, kedekatan hati ini adalah sesuatu yang kami inginkan. Dekat eratlah kami padamu ya Allah. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau telah menurunkan hamba-Mu yang Engkau cintai, manusia agung, manusia yang mulia, manusia yang menjadi contoh teladan bagi kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kami tidak pernah melihat, tidak pernah berbicara, tidak pernah bertemu, tetapi kami memiliki rasa cinta yang dalam kepada beliau. Izinkan kami untuk berjumpa dengan kekasih-Mu ya Allah, dan mudah-mudahan kami mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah langkah kaki kami pada malam hari ini dengan ridho dan ikhlas-Mu, sehingga ini menjadi sesuatu yang bisa membuat kami lebih baik dari hari ke hari. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baiklah yuwal hadirun dan juga jamaah al-badar yang dirahmati Allah, demikianlah tadi akhir kajian kita pada malam hari ini. Sekali lagi kepada Om Andre Taulani beserta keluarga besarnya kami mengucapkan syukran kasiran jazakumullah senal jaza. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan istighfar 3 kali, hamdalah dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillah.